Di negeri Yerusalem hiduplah seorang pemuda bernama Daniel. Ia berasal dari keluarga bangsawan dan dibesarkan dalam tradisi yang penuh hormat kepada Allah. Namun, hidupnya berubah drastis ketika pasukan Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar menaklukkan kota suci mereka. Bersama banyak orang Yahudi lainnya, Daniel dibawa sebagai tawanan ke Babel, sebuah negeri asing yang penuh dengan penyembahan berhala dan adat istiadat yang jauh berbeda dari ajaran Allah. Meski jauh dari kampung halamannya, Daniel tidak pernah melupakan Allahnya. Ketika ia dan beberapa pemuda pilihan Yahudi dipilih untuk dilatih di istana Raja Babel, Daniel dihadapkan pada dilema besar. Mereka ditawari makanan dari meja raja, makanan mewah yang seringkali tidak halal menurut hukum Yahudi. Dengan penuh keyakinan, Daniel meminta kepada pengawas istana agar ia dan ketiga sahabatnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, diizinkan hanya makan sayur dan minum air. Meskipun permintaan ini berisiko, Allah memberkati mereka. Setelah 10 hari mereka tampak lebih sehat dan kuat daripada pemuda-pemuda lain yang memakan makanan raja. Ini adalah tanda pertama bahwa Allah senantiasa menyertai Daniel. Tahun demi tahun berlalu, Daniel menjadi terkenal karena kebijaksanaannya yang luar biasa. Suatu hari, Raja Nebukadnezar bermimpi sesuatu yang sangat aneh dan mengerikan. Tidak ada satupun orang bijak di Babel yang mampu menafsirkan mimpi itu. Dalam keputusasaan, Raja mengancam akan membunuh semua penasihatnya, termasuk Daniel. Namun Daniel, dengan iman yang kokoh, berdoa kepada Allah meminta petunjuk. Allah menjawab doanya dan memberinya hikmat untuk menafsirkan mimpi tersebut. Dengan keberanian Daniel menjelaskan bahwa mimpi itu adalah nubuat tentang kerajaan-kerajaan besar yang akan muncul setelah Babel. Raja Nebukadnezar terkesima oleh hikmat Daniel dan mengangkatnya menjadi salah satu pejabat tinggi di kerajaan. Namun tidak semua orang di Babel senang dengan keberhasilan Daniel. Pada masa pemerintahan Raja Darius, musuh-musuh Daniel berusaha menjebaknya. Mereka tahu bahwa Daniel setia berdoa kepada Allah setiap hari. Dengan licik, mereka meyakinkan Raja Darius untuk mengeluarkan suatu ketetapan bahwa selama 30 hari tidak ada seorang pun yang boleh berdoa kepada dewa atau manusia selain raja, atau mereka akan dijebloskan ke gua singa. Daniel tahu akan bahaya ini, tetapi ia tidak takut. Seperti biasa, ia tetap membuka jendela kamarnya yang menghadap Yerusalem dan berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Musuh-musuhnya yang sudah menunggu segera melaporkannya kepada raja. Dengan berat hati, Raja Darius yang sebenarnya menyukai Daniel harus mematuhi hukum yang sudah ia tetapkan. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa yang ganas. Namun, Allah tidak meninggalkan Daniel. Sepanjang malam Allah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu. Dan Daniel tetap utuh tanpa luka sedikit pun. Ketika pagi tiba, Raja Darius bergegas ke gua itu dan berseru, "Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allahmu sanggup menyelamatkanmu dari singa-singa itu?" Dengan suara yang tenang dan penuh keyakinan, Daniel menjawab, "Ya Raja, Allahku mengutus malaikatnya dan menutup mulut singa-singa itu. Aku tidak terluka karena aku tidak bersalah di hadapan Allah maupun di hadapanmu." Mendengar ini, Raja Darius sangat bersukacita dan segera memerintahkan agar Daniel diangkat dari gua. Sebaliknya, orang-orang yang telah menjebak Daniel dihukum dengan dilemparkan ke gua singa dan mereka tidak selamat. Karena peristiwa ini, Raja Darius mengeluarkan surat ke seluruh kerajaan bahwa semua orang harus menghormati Allah Daniel karena dia adalah Allah yang hidup, yang kekuasaannya kekal dan kerajaannya tidak pernah berakhir. Daniel terus hidup sebagai pejabat yang bijaksana dan setia kepada Allah selama bertahun-tahun. Selain dikenal karena keberaniannya, Daniel juga menerima banyak penglihatan dan nubuat dari Allah. Salah satunya adalah penglihatan tentang 4 binatang yang melambangkan kerajaan-kerajaan besar yang akan datang. Daniel juga menerima nubuat tentang Mesias yang akan datang dan menggenapi rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Hidup Daniel menjadi teladan iman yang teguh di tengah godaan dan ujian duniawi. Di tanah asing, jauh dari rumahnya, ia tetap setia kepada Allah dan Allah terus menyertainya. Dari setiap peristiwa, Daniel mengajarkan kepada kita bahwa iman kepada Allah adalah benteng yang kuat dan siapapun yang setia kepadanya akan selalu dilindungi dan diberkati apapun situasinya. Kiranya kisah inspirasi Daniel dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.